Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah abis kemarin ujian akhirnya dapat libur juga nih sampai bulan Januari tanggal 9. Oleh karena itu gue mau ngasih tahu nih salah satu rutinitas gue buat persiapan balap tahun depan, yaitu latihan simulator. Latihan simulator ini agak unik karena mungkin baru pertama kali nih kita tim Desutan mencoba latihan speed off-road adventure tapi di simulator yang mungkin menurutku itu detail dan bisa hampir samalah buat latihan manajemen kita jaga mobil biar gak ambil resiko buat ambil obstacle dan membiasakan tangan kita biar refleksnya bagus gitu. Akan kita kasih tahu nih habis ini nih. Saksikan terus ya pokoknya. Nah, ini dia rig yang kita punya. Sebenarnya kita punya 2 rig. Ada yang disimpan di sini, ada juga disimpan di rumah. Nah, ini untuk rignya untuk di garasi kita pasang yang tanpa persneleng. Nah, persneleng tuh kayak gini. Shifternya dia bawaan G29, yang di rumah kita pasangin shifternya. Cuma karena G29 ini mempunyai kelemahan, yaitu kadang si sensornya error, ada kabel yang putus, jadi harus kemarin dibongkar sama mekanik kita. Sekarang udah aman, ntar tinggal kita pasang. Nah, ini dia yang kita gunakan, yaitu Logitech G29. Nah, kenapa kita pakai G29? Karena pertama harganya yang terjangkau, makanya kita alhamdulillah punya 2 ya kan, buat di garasi dan di rumah juga. Dan alasan kedua karena kalau untuk ganti setir seperti ini dia lebih cocok buat diganti setirnya, bisa diganti-ganti karena buat button-button yang ada di setir bawaan steering wheel itu di G29 dia ada bautnya, bisa kita pasangin adaptor. Kalau di steering wheel lain seperti Thrustmaster, pertama karena harganya lumayan kita juga sayang nih ganti adaptor, tetapi karena G29 ini harganya terjangkau, mau kita bongkarin, mau kita bypass si button-buttonnya, kita nggak ada masalah karena kalau rusak ya nggak begitu mahal. Dan untuk posisinya si kabel-kabelnya juga nggak begitu ribet. Nah, kira-kira apa aja nih yang kita lakukan, yang kita modified buat menyesuaikan speed off-road adventure latihannya biar lebih terasa lagi. Pertama, kita ganti nih si setirnya menggunakan yang kalian tahu ini sering banget dipakai sama teman-teman off-road buat mobilnya. Dan salah satunya di mobil balapku juga, mobil JZ pakai ini dan nyaman gitu kan pakai ini. Jadi kita pasangin quick release-nya dan adaptor ya asnya. Nah, ini bisa dibuka juga guys, kayak mobil aslinya tuh. Jadi pakai quick release yang seperti di mobil aslinya. Sebenarnya ini bisa langsung, cuma karena biar lebih terasa lagi feel simulatornya balap aslinya seperti apa. Nah, ini. Nah, aman. Tetapi kelemahannya kalau diganti seperti ini dia buttonnya agak jauh. Makanya itu button di sini beberapa yang kayak cutting brake kan nggak mungkin di sini. Makanya kita bikin additional lagi, tapi bukan additional sih, kita bypass dari saklar yang di situ, kita kasih kabel lagi keluar buat cutting brake sama cutting brake kiri kanan, launch control sama locker. Biar bisa belajar juga nanti lebih enak lagi nanti pas balapnya, lebih refleks lagi cara cutting brake tanpa harus ngandelin navigator gitu, dan refleks setirnya. Dan untuk gear ininya PC atau laptop
kita pakai laptop, kebetulan pakai laptop gamingku. Kenapa kita pakai laptop? Karena kita sering pindah-pindah antara di garasi dan di rumah, jadi makanya kita pakai laptop aja, dan database si modnya ada di satu laptop ini. Nah, untuk game yang kita pakai adalah game BeamNG Drive, yang harusnya kalian udah tahu karena game ini lumayan populer di berbagai kalangan. Ada di drift, bisa buat simulator drift juga bisa, kebanyakan buat simulator crash gitu si backgroundnya. Cuma sedikit cerita dari si BeamNG Drive ini, dia muncul pada 9 Februari 2014, tetapi makin kesini dulu memang untuk simulator crash dan tidak begitu detail, tapi makin update kesini si BeamNG ini develop terus, kayak modnya udah bisa pakai mod, dan detail-detailnya makin detail, dan si konfigurasi mobilnya makin banyak, mesinnya juga bisa kita modif, dan crashnya bisa kita crashnya lebih detail gitu, tidak seperti updatean sebelum-sebelumnya. Lalu kenapa kita pakai BeamNG ini? Karena pertama detailnya dan feel throttle-nya dibanding game lain itu lebih asli gitu. Dan ya untuk suspensinya makin update ke sini. Sekarang juga BeamNG ini update-nya bisa multiplayer, tidak seperti dulu, sekarang makin develop. Nah, apalagi sekarang grafik detail si shock, suspensi itu makin detail lagi, makin kerasa nyata gitu, seperti asli. Shocknya juga bahkan bisa kita setting sesuai yang kita inginkan, kalau kurang keras, rebound, bump damping, fast damping, semua spring rate, tinggi springnya bisa diatur semuanya. Dan sekarang kita juga lagi develop mod buat benar-benar asli, si frame-nya, kaki-kakinya mau dibikin seperti mobil JZ nanti, trailing arm, geometrinya sama persis seperti mobil JZ. Cuman sekarang masih pakai mod bawaan BeamNG ini, kita kasih mod ya tidak begitu sama karena si wheelbase bawaan mobil di BeamNG terlalu panjang, terus beberapa geometrinya beda. Jadi tetapi masih bisa kita hampir sama lah kalau dimainin. Nah, untuk tracknya kita bikin 6 SCS. 6 SCS seperti asli. 6 SCS ada yang dibolak-balik, dan buat map kita download dari salah satu mod yang ada di BeamNG yang dibuat oleh orang luar negeri dari Amerika. Dia udah dibikin terrainnya, ada gundukan, tanjakan, tinggal kita kasih garis aja, kita jadi master tracknya nih. Buat pitanya seperti apa pengennya gitu tracknya, dan bisa juga menyesuaikan kita misalnya kelemahan di miringan atau tanjakan langsung belok, kira-kira biar kita bisa refleks, bisa lebih enak lagi, bisa lebih ngontrol. Kita bisa tuh customize si tracknya mau gimana, kelemahan kita apa, biar bisa terus develop, bisa jadi lebih baik gitu. Cuman bedanya nih guys, teman-teman, kita di game ini masih menggunakan garis, jadi bukan pita, tapi menurutku ini udah cukup. Ini masih bisa jadi latihan juga, bisa di record juga enaknya BeamNG ini. Jadi di BeamNG ada buat recordnya, jadi bisa kita lihat satu SCS apakah ada penalti atau tidak. Itu agak ribet tapi masih oke buat kita latihan. Nah, untuk point of view-nya, POV-nya gue di sini. Jadi steer yang udah tadi aku bilang, tapi ini buat frame rig sim-nya masih belum maksimal, masih bakal kita develop lagi biar rasanya lebih sama lagi.
Dan untuk posisi tombol-tombolnya seperti cutting brake, aku mau biar bisa lebih refleks buat main cutting brake tanpa harus ngandelin navigator, buat nonaktifkan locker juga. Nah seperti ini monolever switchnya, cuma nggak ada ujungnya, hilang. Jadi ini benar-benar sama guys, ini seperti monolever pada umumnya buat cutting atau winch itu sama. Dan untuk locker switch lockernya di sini dia harusnya ini pakai rocker switch atau saklar yang ARB gitu, yang seperti yang asli. Cuma ini kita pakai saklar toggle aja dulu sementara, masih di order buat saklarnya. Dan ini buat launch control. Jadi launch control bisa kita tahan buat start, lalu coba kita mainin kira-kira gimana nih rasanya.
alasan berikutnya kenapa kita pakai BeamNG ini sebagai media latihan simulator kita buat Speed of Road Adventure, karena seperti ini dia, karena awalnya emang backgroundnya ini buat simulation crash, dia si kerusakannya bisa detail seperti ini. Tadi sempat ngantem tebing, belakangnya ngesot, terus ngantem tebing, arm atasnya patah. Oleh karena itu si gardannya jadi main kiri kanan, dan terus kopelnya patah nih. Kalau kita majuin, dia kopelnya patah. Tuh, kopel belakang patah karena gardannya kiri kanan patah. Dan pas ada indikatornya juga itu bahwa kopelnya ini hilang, merah, berarti ada masalah yang parah. Nah gitu. Kenapa kita pakai, dan bisa aja yang lainnya rusak gitu, roll barnya kalau kebalik, mana yang bengkoknya yang mana, itu hampir menyerupai aslinya gitu. Tapi ya pasti ada perbedaan dari yang BeamNG ini sama yang asli. Nah, teman-teman mungkin untuk pembahasan singkat, review singkat dari rig simulator yang kita pakai ini, seperti apa settingan kita, segitu aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyontohin nanti kalau memang perlu latihan buat Speed of Road Adventure ini. Menurutku kesimpulannya game ini, simulator ini berfungsi sebagaimana biar kita refleks steer, counter steernya kalau mau kebalik itu counter steernya seperti apa, kalau sliding biar gak melintir seperti apa, biar loncatnya gak begitu tinggi, biar nyuri waktunya bisa tahu gitu seperti apa. Yang paling signifikan sih pertama yaitu tadi si refleks steer, sama apalagi turbo, mesin turbo kan aku pakai 1JZ mesin turbo. Nah yang di game ini juga mesin turbo ada lagnya, bisa kita akalin, bisa belajar gimana caranya biar gak begitu parah si lagnya. Bisa gasnya bisa duluan atau misalnya setengah kopling, itu bisa dibiasakan dari simulator ini gitu. Ya mungkin ada beberapa perbedaan antara si simulator sama yang nyata ya, karena namanya juga game pasti ada beda. Seperti motion atau G-force-nya nggak ada, tapi itu nggak begitu pengaruh karena target kita di sini main simulator yaitu buat reflex steer sama bisa latihan main cutting brake sendiri, seperti itu sih. Sama ya kalau mesin turbo biar bisa biasain lagnya, sama kalau V8 biar bisa left foot brake dibiasain, bisa di simulator ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini tentang simulator. Pokoknya saksikan terus nih konten desutan ini, bakal banyak yang seru-seru lagi, seperti bangun mobil, benerin mobil, ada beberapa edukasi yang kita bakal lakuin ntar biar teman-teman tahu lagi jauh lebih tentang Speed of Road Adventure ini, karena agar industri Speed of Road Adventure ini bisa lebih maju lagi, karena banyak banget potensi di sini. Oke, sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya.